Romo, ini saya agak sedikit tertarik dengan Lurung Kamulyan yang awalnya adalah jalan salib yang hanya satu-satunya di gereja Maria Assumpta Gampeng. Nah kalau kita lihat Romo, jalan salib itu yang biasanya itu kan muternya ke kanan. Kalau di gereja Gampeng itu kan kebalikannya Romo. Betul. Itu pripun Romo? Ya, jadi saya sendiri sebetulnya menemukan atau mempelajari lebih tepatnya ketika saya datang ke sini saya merasa ada sesuatu yang istimewa dalam bentuk jalan salib Lurung Kamulyan itu. Lalu saya mencoba mencari bahan-bahan literatur yang bisa saya cari, kemudian bertanya kepada beberapa orang, lalu memang saya menemukan beberapa hal. Misalnya secara wadaknya, bentuknya yang wayang itu dilukis oleh Pak Herzoko, yang memang secara khusus pelukis Katolik yang memiliki hati sekali untuk membaca kisah-kisah kitab suci, lalu mengekspresikannya dalam kisah-kisah wayang. Wujud-wujud wayang itu amat sangat istimewa, amat sangat luar biasa, dan bisa menyentuh jauh lebih luas daripada kalau hanya sekedar dipotret dalam kisah-kisah suci biasa yang kita kenal. Kemudian seperti tadi penjenengan tanyakan, saya sendiri juga baru menyadari ketika diberitahu oleh Pak Herzoko, memang sengaja jalan salib kita itu dibuat kalau biasanya itu dari kiri ke kanan, ya kan, searah jarum jam, ya kan. Lalu kalau ini dibuat dari kanan ke kiri, sebaliknya. Ternyata ada maknanya. Kedua-duanya ada maknanya, jadi bukan yang satu membenarkan yang lain, tetapi dua-duanya ada maknanya. Kalau kita selama ini memasangnya dari kiri ke kanan secara linier itu digambarkan orang yang memang sedang berkanjang dalam permohonan-permohonan, jadi dikencengke panyuwunan-panyuwunan nih. Nah, katanya Pak Herzoko yang mengatakan kalau orang mau nenepi atau merti desa, bersih desa, itu juga sering melakukan seperti itu, ngubengi desa, ngiwonengen, itu ngresik desa. Tetapi ini dibuat dari kanan ke kiri, karena apa? Karena kita tidak mau meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi kita mengendorkan ego kita, sehingga kita bisa masuk dalam sakjane sing dikersake karo Gusti ki apa? Sehingga lebih deep lagi, kemanusiaan kita harus dikendorkan, bahkan dilepaskan. Maka dari kanan ke kiri, supaya apa? Supaya orang makin terbuka, makin los tak ora los dol. Los dol. Ayo lanjutan lah goyang. Episode selanjutnya mungkin apa? Kemudian memang menjadi semakin membiarkan Allah sendiri yang berkarya. Karena kalau dengan jalan pikiran manusia tidak akan masuk akal, Mas. Wong jenenge Kamulyan kok cara menempuhnya dengan jalan penderitaan itu kan sama sekali tidak masuk dalam logika manusia. Tapi dalam logika Allah itu masuk. Nah, maka itu kemudian ditempatkan sebagai sebuah pesan penting dari kanan ke kiri, supaya apa? Supaya kita mengendorkan ego kemanusiaan kita, mencintai salib-salib kehidupan kita, tidak ditolak tapi dicintai. Karena justru ketika dicintai itu lalu akan memberikan kepada kita hidup sebagaimana Yesus Kristus yang telah memberikan kemuliaan dan kebangkitan melalui jalan sengsara. Nah, makna-makna seperti ini kan sebetulnya amat sangat simbolis. Dan saya memang tidak terlalu mendalami ini, tetapi ketika saya mendengarkan Pak Herzoko, beliau juga merefleksikan ini berangkat dari pengalaman beliau sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang Jawa. Maka simbol-simbol itu masuk. Dan itu kekayaan gereja sebetulnya. Di gereja kita, di gereja Gampeng, dalam kultur tradisi budaya Jawa, lalu kita merefleksikan itu dari inti terdalam kita. Kita tidak mengatakan yang ritus Roma atau yang ekspresinya luar negeri, lagu dengan bahasa Latin, lagu dengan bahasa-bahasa lain itu jelek, tidak, karena itu semua sebetulnya melengkapi kita. Cuma alangkah juga eman kalau kita sendiri sebagai orang Jawa tidak mengeksplorasi kekayaan iman kita yang sebetulnya juga bisa diekspresikan dengan cara itu.
di Keuskupan Agung Semarang ini kalau kita melihat gereja-gereja sebetulnya memiliki ciri yang amat khas sesuai dengan tempat di mana mereka ada. Ya ada yang sangat menonjol seperti Ganjuran atau Pugeran, itu yang menonjol. Tapi yang lain-lain seperti Kemetiran, gereja kampung dulu, lalu di mana namanya Bedono, di tempat-tempat lain sebetulnya mereka itu bertumbuh dari ekspresi-ekspresi kebutuhan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Di lereng Merapi bahkan ada yang namanya Gubuk Selo Merapi. Tidak ada namanya gereja ya kan, padahal itu kapel gereja, tapi bentuknya seperti gubuk di tengah sawah dan terbuka, tidak ada pintunya, sehingga orang boleh keluar masuk di situ. Orang yang lungo ngarit leren nyeyup nonggono nek minggu ya tinggal misah. Itu kan sebetulnya bagian dari penghayatan kita. Munculnya dari mana? Dari kedalaman relasi. Kalau saya sendiri mengenal Lurung Kamulyan ya mergo nek Gamping. Kemarin-kemarin karena itu saya tidak tahu kenapa, tapi belum dikenal secara umum. Setelah saya membaca-baca kemarin, ternyata dalam prosesnya memang ada beberapa hal yang membuat proses edukasinya itu tidak lengkap. Misalnya dulu ketika itu dilontarkan ide itu, merefleksikan itu, ternyata ada ganjalan dalam peresmiannya, ada konflik kecil sehingga memang tidak bisa dilanjutkan. Edukasinya terhenti di situ. Meskipun ada review, ada resensi, ada pembelajaran, ada ulasan-ulasan mengenai itu. Untuk kita sendiri, umat paroki Gamping sendiri juga mungkin belum terlalu mengenal karena hal-hal yang seperti itu. Tapi saya kira itu tidak membuat kita lalu berhenti untuk bertanya iki jane apa toh nggo aku. Apalagi ketika kita tahu bahwa iki istimewa banget itu. Dibuat kita banget, Gamping Biut gitu. Iya. Nah, itu patut dipelajari. Betul. Sebagai orang Katolik kita patut belajar karena dari pembelajaran itu lalu kita memunculkan kedalaman refleksi. Saya senang sekali karena di hari-hari ini anak-anak muda OMK, orang muda Katolik sedang mencoba memproses untuk mendalami itu. Mereka bahkan kemarin mengundang Pak Herjoko untuk bertanya, ngobrol apa toh Lurung Kamulyan itu, lalu saling berbagi wawasan soal itu. Memang masih banyak yang bisa kita pelajari dengan aneka macam cara. Terus ditularkan lagi, nanti akan diekspresikan dengan pendalaman jalan salib yang menarasikan atau beberke Lurung Kamulyan itu menarik sekali Mas. Coro OMK, secara OMK. Keren. Saya yakin sebetulnya mereka ya pada awalnya kalau tidak diduduhke itu jajal kowe sinau iki ya ora duwe inisiatif untuk itu, tapi kita yang sama-sama tahu itu lalu saling menganimasi untuk mengajak ayo jajal iki ape, ayo disinau, sehingga yang kemarin tahu sedikit jadi tahu banyak. Kemudian yang tahu banyak juga bisa memberi penerangan kepada yang belum tahu, yang tidak tahu sama sekali jadi tahu, sing wis tepung serawung saya tresno. Kan gitu-gitu. Akhirnya menuju ke minat tadi ya, betul. Membangkitkan minat untuk menjadi semakin Katolik. Itu terobosan-terobosannya. Ini supaya lebih gampingi lagi, monggo mungkin bisa sambil diunjuk kopinya. Karena ya rada ngelak. Iki kopi kok gamping. Oke. Maksudnya kebudayaan di Gamping itu kalau melek kan pasti kopi. Nah, Romo, ini saya menarik sekali karena artinya bahwa dari penuturan Romo dan Pak Herjoko ini menjadi lebih dalam begitu ya, lebih tinggi lagi tingkatannya karena ngeloski dan segala macam, bukan losdal tadi ya, tapi akan menjadi lebih dalam. Nah, tetapi kata seperti yang disampaikan Romo tadi, ada beberapa mungkin kendala, mungkin ada perdebatan dan segala macam. Nah, dari Lurung Kamulyan yang sebegitu istimewanya, yang sebegitu luar biasanya itu, tetapi kok saya merasakan eksistensinya itu belum terlalu sebegitu gitu loh, belum balance, belum seimbang gitu. Nah, itu kira-kira hal apa? Maksudnya adakah penolakan karena wah iki wayang terus ming dianggap ya wis wayang. Karena mungkin yang biasanya kita terbiasa dengan kalau jalan salib itu ya yang dari Roma dan segala macam seperti itu, mungkin bagaimana Roma itu? Ya,
itu memang menjadi tugas kita. Sebetulnya bukan hanya soal Lurung Kamulyan ya, ada banyak kekayaan tradisi gereja Katolik yang kadang-kadang ketika kita mendengar itu terus spontanitasnya, ana to kuwi. Itu. Apa? Gitu. Kaya baru pertama kali mendengar. Sebetulnya ada banyak. Nah, termasuk bagaimana kita mengekspresikan penghayatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan aneka macam kisahnya. Ada kisah sengsara, ada kisah mukjizat, ada kisah-kisah pengutusan, ada kisah-kisah penyembuhan dalam kitab suci kan banyak sekali. Cuma ini memang menjadi populer karena dikatakan sebagai devosi umat. Kita juga perlu melihat bahwa gereja ini kan satu sak donya iki gereja Katolik siji to, Mas. Maka kita bersyukur bahwa kita ada dalam gereja yang satu, universal. Jadi dalam hal yang terpenting itu semuanya sama. Tapi gereja itu juga partikular. Partikular itu sebetulnya bertumbuh dari kekayaan tradisi-tradisi, ekspresi lokal. Iya, betul. Gitu. Misalnya gini, paribasanya loh, ini paribasanya. 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 Saya loh Mas, saya enggak ini. Saya mawon Romo. Ben kelihatan kompak gitu loh. Saya dulu waktu di seminari bersama dengan teman-teman itu membayangkan gini. Kalau gereja itu bertumbuh, berkembang di Jawa, saya yakin kok sebetulnya wong-wong Eropa itu kalau mau misa kudu nganggo klambi sorjan karo blangkonan. Karena apa? Karena mereka sebetulnya bertumbuh dari budaya di mana mereka pada awalnya ada. Atau sebaliknya, kalau misalnya gereja itu tumbuhnya di Afrika atau di Papua, ya pasti akan menggunakan cara-cara awal berbahasa, berekspresi, berbudaya seperti budaya di mana dia bertumbuh. Itulah sebetulnya keutamaan gereja yang selalu universal, kesepakatan umumnya sama, tetapi terus-menerus juga diperbarui dan diperkaya dengan aneka macam kekayaan tradisi lokal. Maka kalau kita sekarang bersyukur, saya saja bersyukur bahwa di Keuskupan Agung Semarang itu ada misa dengan bahasa Jawa. Ya. Teman-teman saya, kami dulu ada program belajar bersama dengan romo-romo, frater, suster dari beberapa negara. Lalu mereka mengatakan, ini istimewa sekali, bisa ada ekaristi dalam bahasa lokal. Karena di tempat lain itu bisa jadi mustahil kalau tidak mau dikatakan sulit. Bisa jadi mustahil, tidak mungkin sama sekali. Tapi di sini bisa, dan tidak hanya menjadi program, tapi menjadi sebuah kebiasaan. Artinya kebiasaan itu nek wong orang lakoni kuwi sing seneng terus kangen gitu. Itu kan kebutuhan dan kebiasaan, dicintai. Kemudian kita punya perayaan-perayaan yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Misalnya kalau kita mau mengadakan wiwit saja, saya pernah misa wiwit mau panen itu juga ada misalnya. Nah, di tempat lain nggak ada, betul. Tapi di kita ada, dan itu mungkin saja. Karena apa? Karena iman itu menyentuh sisi-sisi kehidupan kita. Kalau kita masuk dan mempelajari, sebetulnya banyak ekspresi, tidak hanya dalam bentuk wayang, dalam bentuk tradisi Jawa, dalam bentuk Yesus saja diekspresikan banyak. Ada Yesus yang memakai pakaian Jawa, pernah lihat ya lukisannya. Yesus yang coro Tiongkok itu juga ada lukisannya, Yesus coro Afrika, bahkan Yesus main basket, ada toh? Ada di internet banyak. Sepanjang saya sendiri merasa bahwa itu orang mengekspresikan bagaimana orang hadir dan dekat. Nah, kalau kembali kepada kita soal eksistensi tadi, kita sebagai umat sebetulnya perlu bangga karena Yesus itu ada dan dekat kepada kita, dan juga melalui ekspresi kebudayaan itu tadi. Nah, kalau kita dalam konteks Lurung Kamulyan, ekspresi budaya Jawa. Memang identitas itu muncul dari kebiasaan. Betul. Kudu dikulinake. Betul. Nah, mungkin orang aku ra kulino mergo wis kulino nonton sing cara biasane kae. Meskipun itu ya pakulinan, karena kalau kita sama-sama fair,
Loh, kuwi kan ora cara Jawa. Nggih. Baju seperti itu, cara begitu itu kan bukan cara kita. Tapi karena kita sudah terbiasa lalu kita oke, masuk. Sehingga keterbukaan pandangan ini sebetulnya dalam ruang-ruang tertentu bisa-bisa saja. Kemudian ekspresi-ekspresinya bisa-bisa saja. Jalan salib ini pun banyak, misalnya saya beberapa kali menemui ekspresi visualisasi jalan salib dengan cara yang berbeda. Misalnya saya pernah diajak OMK untuk membuat visualisasi jalan salib dengan paraga ketoprak. Jadi nggawe naskah ketoprak kayak. Tapi ceritanya kisah sengsara Yesus. Waduh. Dan itu umat juga orang yang nonton. Tapi sungguh-sungguh terlibat karena memang mereka tumbuh dalam tradisi ketoprak. Ketoprak, iya betul. Gitu. Terus saya pernah ikut jalan salib bersama dengan teman-teman dari Kabupaten Bovendigul, Papua. Berkeliling sepanjang desa. Pakai acara penyiksaan yang mereka hayati sungguh-sungguh. Dan mereka masuk di situ. Karena apa? Karena itu memang yang setiap hari mereka hidupi. Nah, kita pun sebetulnya diajak untuk itu. Jadi kalau kita ke gereja, ya muga-muga orang yang nonton, Mas. Nggih. Betul. Jangan cuma lihat itu, iki apa iki, iki apik, iki tak nggo foto, iki tak nggo iki, ya kuwi ya apik ning ya nek wong Katolik kudune rame ngono. Nggih, terus. Oke, Romo, menanggapi yang tentang eksistensi tadi ya, karena dikatakan memang belum terlalu eksis. Tadi Romo juga ngendiko bahwa mungkin umat belum terlalu paham begitu juga. Apakah mungkin memang sebenarnya umat itu bukan tidak tahu, tetapi tidak menyadari bahwa di situ tuh ada gitu loh. Khususnya lukisan Lurung Kamulyan itu tadi mungkin. Jadi apakah mungkin kalau dari pandangan gereja atau mungkin Romo sendiri atau mungkin dari Danrogi dan segala macam, apakah mungkin Lurung Kamulyan ini bisa dijadikan sebagai ikon? Nggak usah perlu kita muluk-muluk keluar umat Gampeng, yang di dalam umat Gampeng dulu, supaya wah ini loh aku duwe iki, terus bisa paling tidak dibikin rutin lah, misalnya katakanlah tidak hanya di masa-masa Prapaskah, tetapi misalnya selapan dino pisan, atau mungkin setiap Jumat Kliwon, atau mungkin Selasa dan apalah segala macam itu, karena tujuannya kembali lagi ke yang sempat ngendika Romo dan Pak Herjoko tadi, untuk ngeloske supaya kita lebih dalam, lebih deep lagi untuk mengenal Tuhan Yesus begitu, untuk menghidupi iman kita gitu. Mungkin seperti itu, bagaimana? Ya, betul. Amat sangat bisa, karena sebagai orang Katolik kita ini kan pembelajar, ya kan? Bisa jadi orang memang tidak merasa atau tidak sadar bahwa itu ada, padahal itu ada. Kan? Lalu memang perlu kita dalami. Salah satu halnya ya seperti yang sedang dilakukan oleh OMK tadi di awal saya katakan. Ini memang menjadi salah satu pembelajaran bagi mereka sendiri. Saya mengikuti proses mereka. Ada yang betul-betul mengatakan, itu ada, kuwi ono to. Terus dijak koyo mlebu nang gereja. Walah kuwi to, nek kuwi wae aku ngerti. Lah itu sebetulnya kan mereka pernah melihat, pernah mendengar, atau pernah juga mengamati, tetapi mungkin tidak sampai pada suatu kedalaman. Pemahaman tadi. Kedalaman saja tidak, apalagi paham ya kan? Betul. Lalu memang perlu dibuat hal tertentu. Sebagai salah satu permulaan ini dibuat dengan jalan salib Lurung Kamulyan ini. Kemudian dalam pembicaraan dengan Pak Herjoko, beliau itu pernah mengatakan begini, ada teman-teman seniman bahkan sampai di luar negeri, sampai di Asia Tenggara, dari berbagai tempat, yang lalu bertanya di mana itu ada, tempatnya di mana. Jadi mereka itu karena tahu lalu mencari, lalu mendalami, lalu bahkan membuat riset-riset kecil mengenai apa sebetulnya ekspresi yang mau disampaikan dengan itu. Ternyata cakupannya sudah seluas Betul, itu, iya. Orang di luar itu jauh lebih bersemangat dalam mengeksplorasi itu daripada kita yang melihatnya sepintas-sepintas. Maka sebetulnya kalau mau masuk ke hal yang lebih dalam, eksplorasi mungkin saja, entah itu dibuat dengan devosi, jalan salib, ada kelompok mocopat toh. Itu bisa juga untuk mendalami itu. Kemudian ada studi-studi tertentu untuk
menemukan bagaimana refleksi-refleksi kebudayaan lokal yang dimulai dengan Lurung Kamulyan itu bisa. Anak-anak kuliah yang memang punya persinggungan antara iman dan kebudayaan itu bisa mengambil itu sebagai salah satu hal yang diteliti. Ada banyak sebetulnya yang bisa kita pelajari bersama-sama sebagai apa? Pembiasaan supaya orang paham itu. Berarti artinya karena kita kan dimensi kehidupan kita itu sebetulnya amat sangat luas. Betul, ya kan? Ada yang masuk ke pemahamannya itu lewat jalur doa. Jadi nek dijak sembahyang itu masuk. Ada yang jalur pemahamannya melalui penelitian kognitif, pembelajaran formal. Ada yang pembelajarannya masuk melalui seni. Wah, ketika melihat ini kok unik, nyentrik, lalu pengen tahu, lalu masuk ke situ. Ada yang pembelajarannya itu melalui mangan-mangan. Mas. Jadi misalnya bisa saja dibuat forum kecil ngobrol jajal, kita mengeksplor sambil ngobrol-ngobrol ngopi ini tadi toh. Terus apa tuh awake dhewe iki duwe apa wae? Apa yang bisa kita jadikan sebagai kebanggaan? Itu amat sangat mungkin. Apalagi gereja Gampeng itu kan dari posisinya sendiri kan sudah strategis dan terbuka. Saya membayangkan sebetulnya kalau tidak masa pandemi saja banyak anak muda paling tidak remaja yang datang duduk ngobrol di berbagai sudutnya itu. Tinggal kita memetik dari yang diobrolkan itu supaya sungguh-sungguh bukan cuma omong-omong kosong, tapi omong-omong isi. Ada sesuatu yang bisa ditarik dari situ sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat, sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Dan itu dari Gampeng untuk seluruh Indonesia bisa, Mas. Dari Gampeng untuk seluruh dunia aja bisa kok ternyata. Ya kan? Meskipun kita selama ini kurang menyadari itu, tetapi itu saja keadaannya saja, eksistensi dari Lurung Kamulyan itu sudah menunjukkan, mengeksiskan. Nah, itu tadi sampai ke tempat lain. Sebelum mereka mungkin mengenal saya dan penjenengan yang ada sebagai menungso warung Gampeng toh. Mereka sudah mengenal, oh ada lukisan itu istimewa, sejarahnya istimewa, wujudnya istimewa, simbolisasinya begitu kaya, ada di sebuah gereja yang namanya Gereja Santa Maria Assumpta. Apalagi kalau mereka ketemu dengan menungsanya, ya kan? Betul. Istimewa itu. Artinya gereja itu sungguh terbuka, Romo. Bahkan sampai Asia Tenggara itu tadi. Ya, cuman kok umat dhewe yang belum terlalu paham itu tadi, belum terlalu mendalam itu tadi ya. Kalau lagi umat mungkin memang suka lupa. Nah, ini untuk pesan untuk sederek-sederek semuanya dari semoga di channel Lurung Kamulyan ini, di cerita atau di acara Lurung Kamulyan ini kita bisa bersama-sama lebih paling tidak menyadari, tahu iki lho ono lukisan itu tuh ada gitu. Jadi tidak hanya sekedar nantinya, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar ngerti bahwa ada, tapi kita juga mengimani, ikut mengeksiskan begitu ya Romo. Nah, ini tidak terasa ternyata kita ngobrol ngalor ngidul dengan kopinya sudah terlalu luas, terlalu panjang Romo. Nah, mungkin untuk satu pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan atau mungkin pernyataan terakhir dari Romo terkait Lurung Kamulyan ini, mungkin dari untuk semua segmen, dari bapak-bapak, Simbah, Bauyut, mungkin teman-teman OMK tadi yang sudah mulai berproses untuk ke Lurung Kamulyan tadi, mungkin adik-adik pian, nah mungkin ada wejangan atau apa dari Romo gitu. Ya, kurang lebih saya hanya mau mengatakan bahwa keberadaan Lurung Kamulyan itu sendiri bagi kita berkah. Maka sebagai berkah memang perlu ditresnani, lalu didalami sehingga menjadi bagian yang memperkaya kehidupan iman kita sebagai umat Katolik di Paroki Gampeng ini. Gitu. Ya, oke, terima kasih Romo. Terima kasih sederek sedaya sudah menyaksikan, sudah antusias memperhatikan, melihat bincang-bincang kami, saya bersama dengan Romo Nugroho. Tadi sudah sungguh banyak, nanti kita bisa olah sendiri secara pribadi di rumah. Tetap setia dengan channel Lurung Kamulyan. Kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya. Kepada Romo Nugroho matur nuwun, salam sehat, berkah dalam Romo. Berkah dalam. Tepuk tangan dong. Matur nuwun.